masuk di babak final Torodikas sang coach Gabus. Satu lagi bintang lapangan hijau yang mengiringi suksesnya pertandingan final Piala Jenderal Sudirman, ialah Thoriq Alkatiri. Sosok yang dinobatkan sebagai wasit terbaik. Wasit muda kelahiran Purwakarta 19 November 1988 ini juga pernah menyabet penghargaan wasit terbaik bulan Februari 2014 di kompetisi ISL. Tak heran, prestasi membawanya menjadi satu dari 4 wasit di Indonesia yang lolos menjadi wasit FIFA. Kembali di Satu Indonesia, sekarang saya sudah bersama dengan Thoriq Alkatiri, wasit terbaik Jenderal Sudirman Cup. Selamat dulu Mas, menjadi wasit terbaik. Ini dapat penghargaan, tapi memang sebagai wasit selama ini memang sudah di banyak apresiasi, atau seperti apa apresiasi untuk wasit di Indonesia saat ini? Apresiasi yang untuk pertama kalinya ini dengan jumlah 100 juta, dan ini merupakan yang terbaik lah yang pernah ada di kita. Gitu. Kalau bicara tentang wasit, profesi Anda sebagai wasit, itu kapan mulai memutuskan menjadi wasit dan apa yang membuat tertarik? Waktu itu saya tahun 2006 ya, karena saya waktu itu masih sering main bola, jadi pemain bola di Purwakarta Persipo. Waktu itu umur saya masih kelompok umur 17, cuman karena ada sesuatu hal, satu sisi saya cedera lama, hampir 1 tahun. Saya memulai lagi dari nol dan saya pikir rasanya itu berat gitu kan. Akhirnya saya memilih profesi yang masih berhubungan dengan sepak bola. Akhirnya saya terjun ke dunia wasit. Akhirnya saya pergi kursus dan di situ saya jadi resmi wasit C3 tingkat Kabupaten Purwakarta. Kalau menjadi seorang wasit itu pada saat pertandingan juga pemain juga pada saat emosi nggak terima dengan keputusan wasit itu bisa cenderung anarkis juga. Itu bagaimana menyikapinya? Menyikapinya paling penting kita itu harus tenang ya, karena pemain itu kan di lapangan tuh penuh dengan itu istilahnya dia mengeluarkan energi yang cukup besar dengan emosi yang cukup besar. Kita sebagai wasit juga harus bisa meredam. Istilahnya jangan kita balik emosi. Bagaimana kita bisa meredam pemain itu supaya tenang gitu kan. Karena dia capek, pemain capek, kita capek, kalau sama-sama emosi tidak akan menemukan titik temu. Jadi saya sebisa mungkin pendekatan secara persuasif. Tolong tenang, percaya sama saya, walaupun dia emosi saya tetap tenang. Tapi kalau dia udah berlebihan, itu kartu kuning. Karena aturannya protes secara berlebihan itu kartu kuning. Pernah punya pengalaman ada perlakuan kasar dari pemain misalnya? Kalau untuk pemain selama ini saya belum pernah ya. Tapi pernah saya merasakan dipukul. Oh iya? Iya. Sama siapa? Sama asisten pelatih. Asisten pelatih? Iya. Asisten pelatih salah satu klub di ISL. Waktu itu saya beres pertandingan 1-1 waktu itu skor. Saya sudah dikawal PM, polisi. Di belakang saya ada yang memukul saya sambil loncat. Tapi pada saat itu Anda merasa salah memberi keputusan? Atau saya pikir saya bukan salah dalam mengambil keputusan, cuman dia karena kurang puas terhadap hasil pertandingan, gitu kan. Apa aja sih sebenarnya tantangannya sebagai wasit pada saat untuk memimpin pertandingan seadil-adilnya? Gitu? Iya, dengan potensi pertandingan yang tinggi, pertandingan yang pemain-pemain yang berteknik tinggi, yang mainnya sangat cepat gitu. Di situ kan kita dituntut kebugaran yang tinggi. Nah disitulah kesulitan-kesulitan yang terjadi di lapangan, gitu kan. Yang kadang wasit susah untuk mengidentifikasi mana pelanggaran atau yang bukan gitu kan. Perlu saya jelaskan bahwa untuk menilai kriteria itu adalah ada empat macam. Yang pertama masalah permainan, pengendalian permainan. Nah, wasit Thoriq ini dalam mengendalikan permainan sangat baik. Kemudian pada saat memberikan hukuman kartu merah, kartu kuning juga relatif sangat tepat. Kemudian dia konsisten. Thoriq itu orangnya kalau di luar lapangan, dia fun, menyenangkan, ya memang bersahabat lah, familiar lah. Tapi kalau sudah di lapangan, ketegasan, walaupun dia sedikit ada senyuman, tapi tegas. Mas Thoriq ini kan satu dari 4 wasit Indonesia yang mendapat license, lulus menjadi wasit FIFA. Iya. Nah itu bisa diceritakan ya prosesnya seperti apa sih? Prosesnya kalau untuk menjadi wasit FIFA itu kita
dipilih oleh federasi Mm-mm. dari PSSI gitu kan. Jadi bukan kita mendaftar sendiri. Iya. Jadi contoh misalkan kalau misalkan PSSI melihat dia meradar, misalnya ada wasit-wasit yang potensi untuk dijadikan wasit BIPA, dia yang daftarkan. Daftarin. Iya. Ada pengaruhnya pada saat kondisi sepak bola nasional saat ini. Sangat berpengaruh. PSSI dibekukan gitu. Sangat Pengaruhnya apa? berpengaruh. Pengaruhnya kita wasit-wasit di Indonesia yang mempunyai lisensi FIFA tidak bisa bertugas keluar. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena kita dibekukan, Mm-mm. otomatis wasit juga tidak bisa bertugas keluar. Padahal 30% wasit di kita itu profesional referee, jadi full time. Full time Ya. referee ya? Iya, seperti saya kan full time referee. Iya. Tapi dengan keadaan sepak bola yang carut-marut seperti ini, ya banyak yang kita merasa dirugikan. Sempat berjualan batik, berjualan akik, waktu itu kan lagi booming-boomingnya, saya berjualan akik gitu kan. Itu pada saat pekerjaan sebagai wasit Iya. sama sekali nggak ada atau gimana? Iya, sama sekali nggak ada. Waktu itu kan hampir 8 bulan pekerjaan wasit di Indonesia tidak ada sama sekali. Ada juga isu tentang pengaturan skor, Betul. ya kan, yang menyangkut juga ke wasit juga. Wasit, ya. Wasit disuap, ada wasit bisa bermain di skor juga. Betul. Kalau isu itu saya jelaskan, isu itu bukan di Indonesia aja, termasuk dunia pun. Dunia ya. Iya, wasit-wasit, pemain, wasit itu kan ada 4 wasit. Jadi 2 jam sebelum pertandingan baru diumumkan. Jadi Iya. tidak ada indikasi untuk bermain-main gitu kan. Iya. Jadi siapa yang wasitnya, misalnya dari 4 ini nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi kemarin saya juga nggak tahu saya mimpin final gitu kan. Cuman 2 jam sebelumnya ditunjuk, baru saya mimpin gitu. Jadi SOP-nya paling HP diamankan. Oh, HP Amankan. disita dulu ya? Iya. HP disita dulu, Terus? H-1 HP disita dulu. H-1 ya? Iya. Nah. Jadi kemana-mana harus sama-sama. Kemana-mana dikawal. Dikawal. Iya, kalau kemarin Jenderal Sudirman. Pernah nggak Mas? Ada yang deketin misalnya sebelum Pernah, pertandingan pernah. atau ini Pernah. Tolong bantu gitu kan. bantu gitu. Iya. Cuman kita mendakapinya iya. Dan artian di lapangan kan itu terserah kita. Tapi kalau misalnya untuk menyikapinya pada saat itu, setelah pertandingan pasti kan mungkin ada yang nagih gitu kan? Iya. Ini gimana nih? Ada juga kayak gitu? Ada. Cuman ya saya bilang aja, pemainnya jelek Pak. Gara-gara itu pernah Pernah. dapat misalnya ancaman gitu? Selama ini dialami? tidak pernah sampai ancaman yang membuat saya mundur dari profesi ini, karena dari awal saya memilih karir ini saya tahu segala risikonya. Tapi sempat mau ini gantung peluit? Gantung peluit karena sepak bola yang tidak bisa diharapkan pada saat ya kemarin Saat ini ini. kan ya nggak ada kompetisi, nggak ada turnamen. Ya sempat berpikir untuk banting setir, jadi saya mencoba peruntungan di lain. Ya tetap hati tidak bisa dijauhkan dengan wasit. Ibarat kita hobi tersalurkan dengan kerjaan. Jadi kerja sekaligus hobi. Jadi suatu pertandingan setelah saya pimpin dengan pertandingan itu aman, lancar, 90 menit, itu merupakan kepuasan saya tersendiri. Jadi menjalankan pekerjaan Ya, karena senang senang. dengan hobi gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Torik. Sama-sama. Sukses selalu. Semoga selalu adil di lapangan hijau Amin, ya. insya Allah. Dan Satu Indonesia akan selalu hadir setiap minggunya dengan tokoh-tokoh menginspirasi lainnya. Saya Peter Ngantung, selamat malam. Terima kasih. Pak Tor Alkecil.